Angkatan 10 di Kabupaten Bone, yaitu diseminasi penerapan budaya positif modul 1. Kemudian mendengar kata budaya positif, kira-kira apa yang muncul di pemikiran Bapak Ibu sekalian? Apa itu budaya? Silakan Bapak Ibu. Budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Seperti pertanyaan pemateri tadi, apa itu budaya? Jadi budaya menurut saya itu sebuah kebiasaan. Itu cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh sekelompok orang. Ya betul sekali Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu. Kemudian ketiga, kebutuhan dasar manusia. Keempat, motivasi perilaku. Dan yang kelima, posisi kontrol guru. Dan keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Untuk memanfaatkan waktu, kita ke konsep utama budaya positif yang pertama ya Bapak Ibu, yaitu perubahan pembelajaran paradigma baru. Oke, jadi pembelajaran paradigma baru merupakan sebuah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip berdiferensiasi teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Oke, mendengar kata berdiferensiasi, kira-kira apa yang muncul di benaknya Bapak Ibu sekalian? Berdiferensiasi seperti apa itu? Diferensiasi itu artinya berbeda, ada pembedaan. Ya. Ada perbedaan. Artinya mungkin cara kita yang selama ini, cara mengajar kita yang selama ini mungkin sekarang agak berbeda, atau mungkin juga dari peserta didik yang mungkin punya kemampuan yang berbeda, punya latar belakang yang berbeda. Jadi semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Di sini kebutuhan dasar manusia ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama yaitu kebutuhan dalam bertahan hidup atau biasa dikenal dengan survival. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kekuasaan dan penguasaan. Kebutuhan pengakuan atas kemampuan yang dimiliki. Kemudian yang keempat, kebebasan, kebutuhan akan sebuah pilihan. Dan yang kelima, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Baik murid maupun seorang guru dan orang tua pasti membutuhkan 5 kebutuhan dasar manusia ini. Kenapa? Apabila salah satu kebutuhan dasar manusia ini tidak terpenuhi, bisa jadi, kita ambil contoh seorang murid saja yang sering melanggar aturan yang telah disepakati bersama. Contohnya keyakinan kelas yang dibuat, dia terkadang tidak memakai pakaian lengkap. Contoh kayak tidak pakai sepatu atau tidak pakai sepatu. Seorang murid ini pasti memiliki alasan kenapa dia melakukan hal tersebut, dan bisa jadi ada salah satu kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Contoh seperti anak tersebut tidak memakai ini pakaian lengkap karena mungkin saja tidak adanya perhatian dari orang tua yang ada di rumahnya, seperti itu. Ya. Kemudian contoh yang kedua, ada seorang murid yang sering mengambil makanan temannya. Biasa terjadi di SD. Kenapa? Karena dia itu mengambil itu karena mungkin saja karena memang dia tidak diberikan bekal sama orang tuanya. Artinya kebutuhan dia mau bertahan hidup. Bisa saja dia melakukan itu karena hanya untuk bersenang-senang. Dia senang melihat temannya diganggu seperti itu, Pak. Ya, mungkin itu saja. Lanjut. Motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi perilaku manusia. Alasan yang mendasari